sekarang sudah berubah menjadi 21 USDT ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kirim koin dari Bybit ke Reku ya guys ya. Nah, jadi video ini saya buat ya untuk teman-teman yang memang mungkin ya ingin mau withdraw saldo kalian dari Bybit ya, dan kalian nggak pengen withdrawnya itu lewat P2P, kalian pengen kirimkan aja ke exchanger lokal kayak Reku ini. Nah, teman-teman bisa tonton video ini ya, bagaimana sih cara mengirimkan aset kalian yang ada di Bybit itu ke akun Reku kalian, sehingga mungkin di akun Reku kalian pengen withdraw ke akun bank gitu ya. Nah, jadi saat ini saya sudah berada di akun Bybit saya ya guys ya, dan kalau kita klik di bagian menu aset, nah di sini saya memiliki beberapa saldo di beberapa wallet saya. Di akun pendanaan ada 5,44 USD. Di perdagangan terpadu ada saldo sekitar 43,22 USD ya. Di earn ada 10 USD. Di copy trading itu ada 100 USD. Nah, jadi ya, ketika teman-teman ingin mengirimkan koin kalian ya dari akun Bybit ini ke akun Reku ya, pastikan saldonya itu adanya di menu pendanaan ini ya. Jadi kalau misalnya saat ini saldo kalian itu ada di akun perdagangan terpadu, nah kalian kirim dulu nih ya, kalian transfer dulu saldonya ini ke akun pendanaan. Nah, cara transfernya gimana Bang? Nah, cara transfernya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu transfer. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya, dan darinya ini kalian pilih dari akun perdagangan terpadu, dan ke-nya ini kalian pilih ke akun pendanaan ya. Ini kebalik ya. Jadi kita coba klik aja menu terbalik ini. Nah, udah benar ya. Selanjutnya koinnya. Nah, koinnya di sini saya pengen kirimkan dalam bentuk USDT, jadi kita klik USDT. Nah, selanjutnya kita pilih berapa nominal yang pengen kita kirimkan ya. Jadi saya klik aja maksimum. Nah, kalau udah kita klik konfirmasi. Nah, setelah kita udah klik konfirmasi, maka secara otomatis ya saldonya yang awalnya tadi di perdagangan terpadu sekarang udah pindah ke akun pendanaan kita. Nah, setelah udah pindah ke akun pendanaan kita, kita bisa langsung coba cek aja ya di akun pendanaan kita ini kita punya koin apa aja ya. Di sini saya punya koin USDT ya, punya koin Move, BTC, Ethereum, dan juga USDC ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat dulu saldo yang ada di akun Reku kita, oke? Nah, untuk akun Reku kita ya, kita punya total saldo sekitar Rp829.026. Dan untuk lebih detailnya kita bisa langsung klik aja di bagian menu dompet ya. Nah, di sini untuk 829.000 ini itu terdiri dari beberapa aset ya, yaitu ada berupa IDR sekitar 536.000 ya, ada aset USDT sebanyak 11 USDT, dan ada Bitcoin sebanyak 0,005849 Bitcoin. Nah, ini adalah aset-aset yang saya miliki di akun Reku saya. Selanjutnya kita kembali lagi ke akun Bybit. Nah, selanjutnya ya, di sini yang jadi pertanyaan adalah, Bang, kok kirim asetnya itu lewat USDT? Kalau misalnya saya punya koin lain gitu ya, apakah bisa dikirim langsung? Nah, jawabannya bisa ya. Jadi kalian bisa mengirimkan koin apapun ya dari Bybit ini ke Reku ya. Kalian tinggal pilih aja koin apa yang kalian punya lalu kalian kirim ya. Yang penting apa? Yang penting koinnya itu tersedia di Bybit dan juga di Rekunya ya. Yang penting juga jaringannya itu tersedia juga ya. Jadi sama-sama ada jaringannya. Nah, kalau udah memenuhi dua unsur itu artinya teman-teman udah bisa mengirimkan koinnya. Nah, pertanyaannya kenapa saya lebih sering menggunakan jaringan USDT? Nah, simpelnya ya, kalau kita pakai jaringan USDT ini yaitu ada banyak pilihan jaringan yang bisa kita gunakan ya, karena kita tahu kalau koin-koin lain itu jaringannya sangat terbatas ya, apalagi di beberapa exchanger tertentu itu memang sangat terbatas. Yang kedua ya, fee-nya lumayan murah kalau kita pakai USDT ya. Jika dibandingkan dengan koin lain ya, fee-nya itu jauh lebih mahal koin lain guys. Nah, yang ketiga ya, kelebihannya kalau kita pakai USDT adalah untuk durasi pengirimannya itu sangat cepat ya, apalagi kalau misalnya kita menggunakan jaringan favorit ya kayak BEP20 ataupun TRC20 ataupun Polygon ya. Nah, teman-teman ingat ya, di video sebelumnya saya udah membahas waktu kita kirimkan Bitcoin ya menggunakan jaringan Bitcoin. Nah, itu durasi pengirimannya itu sekitar 45 menit. Sementara kalau kita pakai jaringan biasa ya BEP20 ataupun TRC20 itu pengirimannya cuman
kurang lebih 1 sampai 2 menit guys ya. Jadi untuk durasi lama pengirimannya itu memang sangat jauh berbeda ya kalau kita menggunakan koin lain. Ya makanya di sini biasanya ya saya akan mengirimkan dalam bentuk USDT saja. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau kirim langsung boleh ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ubah ke USDT juga boleh ya. Bebas ya guys ya, sesuai selera aja ya, nggak ada peraturan khusus. Nah di sini ya kita bisa langsung kirim aja koin USDT kita ini ya. Di sini kan ada tulisan tarik nih. Nah kita tinggal klik aja di bagian menu tarik. Nah kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah di sini ya kita bisa langsung klik aja di bagian koin USDT-nya. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan alamat USDT dari akun Reku kalian ya. Jadi di sini kita bisa cek dulu jaringan apa aja yang ada di akun Bybit kita ya. Untuk Bybit itu jaringannya cukup banyak ya guys ya, dan variatif ya. Dan yang perlu kita khawatirkan adalah jaringan yang ada di Reku. Nah, soalnya jaringan di Reku itu biasanya sangat terbatas. Nah, jadi kita bisa buka dulu akun Rekunya. Nah selanjutnya ya, untuk mengambil alamat USDT-nya teman-teman bisa geser logo IDR ini ya. Kalian geser logo IDR-nya ke samping ya. Nah maka akan muncul USD. Nah kalian geser lagi ke samping. Nah maka nanti akan muncul kripto. Nah untuk mengambil alamat USDT-nya teman-teman tinggal klik aja terima. Lalu kalian tinggal cari USDT ya. Jadi kita ketikkan aja USDT. Nah kalau udah kita tinggal klik aja USDT-nya ini. Nah setelah kita udah klik USDT, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih jaringan ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di Bybit itu jaringannya cukup banyak ya. Jadi lebih gampang kita gunakan. Nah, di Reku ini pilihan jaringannya itu sangat terbatas, cuman ada 2 jaringan doang, yaitu jaringan ERC20 atau jaringan TRC20. Nah, sebagai contoh di sini saya akan pilih jaringan TRC20 saja ya, karena memang jaringan TRC20 ini jauh lebih murah daripada jaringan ERC20. Nah, kalau udah kita tinggal salin aja alamat dari TRC20 kita ini. Selanjutnya kita bisa kembali ke akun Bybit kita. Nah setelah kita udah kembali ke akun Bybit, kita bisa langsung paste aja alamat USDT TRC20 nya di bagian alamat ini ya. Nah jadi kita tempel aja. Nah kemudian untuk jaringannya ini kita samain guys ya, karena tadi kita memilih jaringan TRC20. Nah ini kita klik dulu sekali di bagian jaringan, lalu kita pilih yang TRC20 juga. Nah yang ini ya. Nah setelah kita udah pilih jaringan TRC20 ya, di bagian jumlah kita diminta untuk memasukkan berapa nominal yang ingin kita kirimkan ya. Dan untuk minimalnya itu adalah 2,6. Di sini kita akan pilih sekitar 10 ya. Kita akan coba kirimkan 10 USDT. Dan di bagian bawah sini ya teman-teman bisa melihat ya, kalau kita menggunakan jaringan TRC20 maka ada biaya penarikan ya. Biaya penarikannya itu sekitar 1,6 USDT. Nah selanjutnya kalau kita udah paham semuanya, kita tinggal klik aja tarik. Nah kemudian akan muncul halaman seperti ini, kita disuruh untuk verifikasi keamanan ya. Kita tinggal klik aja konfirmasi. Nah kemudian teman-teman bisa klik di bagian menu dapatkan kode ini. Nah jadi di sini setelah teman-teman udah klik dapatkan kode, maka si Bybit akan mengirimkan kode OTP ke alamat email yang terdaftar di akun Bybit kalian. Kalian masukin kodenya di bagian sini ya. Lalu kalau kalian pakai Google Authenticator juga sama seperti saya, nah kalian tinggal masukin aja Google Authenticatornya di bagian sini. Oke, saya masukkan keduanya terlebih dahulu. Nah kalau udah ya kita tinggal klik aja konfirmasi. Nah oke, maka permintaan penarikan diajukan ya. Jadi di sini itu sedang diproses, dan kalau kita klik di bagian lihat riwayat penarikan, nah di bagian paling atas ini merupakan riwayat penarikannya ya. Dan kalau kita klik ya, di sini tulisannya sedang ditinjau ya penarikan kita. Nah jadi kita tinggal tunggu aja statusnya ini berubah menjadi berhasil ya. Jadi kita withdraw ini di jam 11:23 siang. Nah setelah menunggu kurang lebih sekitar 1 menit ya guys ya, di jam 11:24 ini penarikan kita itu langsung selesai ya. Jadi di sini bisa dibilang kurang dari 1 menit ya guys ya untuk pengiriman dari akun Bybit kita ini ke akun Rekunya. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya, total biayanya itu 1,6 ya, dan juga kita akan langsung lihat aja di akun Reku kita berapa sih saldo yang masuk ke akun Rekunya.
Nah, begitu kita udah masuk ke akun Rekunya ya, teman-teman bisa lihat di sini yang awalnya tadi saldo USDT saya itu sekitar 11 USDT ya, kalau nggak salah saya. Sekarang sudah berubah menjadi 21 USDT ya. Dan untuk lebih detailnya kita coba lihat aja di bagian riwayat transaksi yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita bisa klik di bagian menu Crypto Spot ya. Nah, di bagian paling atas ini kita bisa melihat ya, total yang kita terima itu 10 USDT. Nah, artinya apa? Artinya 1,6 USDT sebagai fee-nya itu ataupun sebagai biayanya itu diambil dari saldo USDT kita yang ada di wallet Bybit kita, guys. Nah, jadi berarti sama aja kayak kita bayar ataupun kita kirim dari Bybit kita itu sebesar 11,6 USDT ya. 1,6-nya sebagai biaya, 10 USDT-nya ini masuk ke akun Reku kita. Oke, jelas ya? Jadi 1,6-nya ini nggak dipotong dari total saldo yang kita kirim. Ya kalau dipotong ya otomatis yang kita terima di Reku kita kan cuma 8,4 USDT. Oke, paham ya guys ya? Saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara mengirimkan koin ya dari akun Bybit ke akun Reku kita ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.